Haji dibagi menjadi 3, haji ifrad, qiran, dan tamattu. Haji ifrad yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah umroh di luar musim haji. Jadi orang yang berhaji ifrad ini tetap dalam keadaan ihram hingga selesai segala amalan hajinya, lalu kemudian melaksanakan umroh. Kedua, haji qiran. Haji qiran adalah melaksanakan ihram haji dan umroh secara bersamaan di mikot. Jadi jamaah yang melakukan haji qiran dilarang untuk memotong rambut setelah selesai sa'i. Dia harus tetap memakai ihramnya saat kembali ke pondokan dan kemudian menunggu proses wukuf mabit hingga lewat jumroh hingga selesai seluruh ibadah haji dan umrohnya. Dan yang terakhir adalah tamattu, yaitu melakukan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian haji pada musim haji tahun ketiga. Next. Adapun dalil dan hadis tentang dasar hukum ibadah haji dalam Islam. Dalil kewajiban berhaji bagi muslim yang mampu tertuang dalam firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Yang terakhir, hikmah ibadah haji. Adapun hikmah dalam ibadah haji, yang pertama sebagai ajang silaturahmi. Haji kan merupakan salah satu ibadah yang membuat setiap muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Baitullah. Dan dengan itu mereka bisa bersilaturahmi dengan sesama muslim lainnya. Yang kedua, mendapatkan balasan surga. Hal ini mengacu pada salah satu sabda Rasulullah yang artinya, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, mendapatkan pahala. Ini juga dijelaskan dalam hadis yang artinya barang siapa berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Yang keempat, menjadi haji mabrur. Ini sudah dijelaskan tadi, sama seperti poin yang kedua, mendapatkan balasan surga. Yang kelima, menunaikan ibadah kepada Allah SWT. Yang keenam, sebagai penghapus dosa. Yang ketujuh, perubahan yang dirasakan oleh masing-masing jamaah. Jadi setelah haji itu mesti mereka mempunyai niat-niat yang tentu saja membuat perubahan dalam hidup mereka. Yang kedelapan, meningkatkan toleransi sesama manusia, seperti dalam Imam Syafi'i tadi sebagai ajang silaturahmi kita dapat toleransi sesama manusia yang ada di Baitullah. Yang kesembilan, termasuk amalan yang paling baik. Dan yang terakhir, menjadi pengingat untuk setiap umat muslim. Ibadah itu menjadi salah satu pengingat bagi setiap umat muslim, yaitu mengingatkan bahwa berkumpulnya di padang Arafah sebagai pengingat kelak di alam akhirat untuk berkumpul di padang mahsyar. Terima kasih. Itu saja penjelasan tentang haji dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Haji Fitriana ini. Saya mau bertanya tentang materi haji. Apa ciri-ciri haji orang yang mabrur, dan apakah pernyataan mabrur atau tidaknya seseorang ketika melakukan haji itu dapat diidentifikasi oleh manusia atau hanya Allah saja yang mengetahui? Karena mungkin niat seseorang
untuk berhaji itu hanya Allah yang tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Devi ingin bertanya, bolehkah haji itu digantikan kepada orang lain? Badal gitu maksudnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mariana. Di sini saya mau menanyakan apa yang dimaksud dengan sa'i dan apakah jamaah haji yang melakukan sa'i itu wajib suci dari hadas besar ataupun kecil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Agneli Pratiwi. Di sini saya ingin bertanya, apabila seseorang berangkat haji, tapi selain haji dia juga ingin liburan di kota Mekah tersebut, apakah ibadahnya itu masih bisa diterima atau gugur karena dia memiliki fokus yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimanakah hukumnya jika ada seseorang yang menunaikan ibadah haji, tapi uang untuk menunaikan ibadah haji tersebut itu kayak nggak halal gitu, kayak misalnya hasil korupsi, apakah itu sah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fitati Kurniawati Hidayah. Saya ingin bertanya, seperti yang kita tahu, beberapa ibadah itu kan hukumnya itu bisa berubah menjadi sunnah, makruh maupun haram karena suatu keadaan muslim tertentu. Nah, apakah hukum haji ini juga bisa berubah menjadi sunnah, makruh atau haram karena keadaan muslim tersebut? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Setia. Saya bertanya, jelaskan solusi yang tepat untuk mengatasi antrian haji di Indonesia yang sangat lama, sehingga banyak lansia yang sudah mendaftar haji dan tidak dapat melaksanakan ibadah tersebut karena faktor usia. Terima kasih. Nama saya Salsabila Jaya Masito. Saya ingin bertanya, apakah benar apabila seseorang sudah memiliki niat untuk berangkat haji, tapi keburu ajalnya sudah menjemput sehingga nggak bisa berangkat haji dan belum daftar, itu katanya di akhirat nanti tetap bakal mendapat sudah dianggap haji gitu. Apakah itu benar ataukah itu hanya mitos ya? Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabisa Maharani Wajah. Saya ingin bertanya mengenai haji. Bagaimana jika seorang muslim sangat memaksakan untuk berangkat haji dan memenuhi rukun Islamnya, akan tetapi orang atau keluarga yang ditinggalkan di rumah itu kebutuhannya itu masih belum tercukupi. Nah, jika hajinya sah, apakah bisa dikatakan hajinya itu haji mabrur? Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Sultin. Saya ingin bertanya tentang bab haji. Apa hukumnya menjual ginjal demi bisa berangkat haji? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjul Inayah. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana hukumnya bila seseorang itu melakukan haji lebih dari satu kali. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Risma Silviana Rindi. Apa ciri-ciri haji yang mabrur? Apakah pernyataan mabrur atau tidaknya haji itu seseorang itu dapat diidentifikasikan oleh sesama manusia atau hanya Allah semata yang tahu? Menurut saya, haji yang mabrur itu bisa saja dilihat dari seseorang yang melihat orang yang sedang berhaji, atau diidentifikasi dari orang yang melihat seseorang itu sedang menunaikan ibadah haji. Di sini juga terdapat ciri-ciri utama haji yang mabrur. Ini dari Rasulullah. Yang pertama, menebarkan kedamaian kepada orang-orang yang di sekitar. Yang kedua, berbicara dengan santun. Yang ketiga, mempunyai kepedulian sosial. Dan yang keempat, menghindari perbuatan maksiat. Dari ciri-ciri tersebut kan kita bisa mengidentifikasikan orang yang
berhaji mabrur. Jadi sesama manusia juga bisa mengidentifikasikan haji mabrur tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Devi, Cynthia Devi. Apakah boleh badal haji? Badal haji yaitu menghajikan orang lain. Hukumnya itu boleh dengan ketentuan bahwa orang yang menjadi wakil harus sudah melakukan haji wajib bagi dirinya dan yang diwakili, dan telah mampu untuk pergi haji, tetapi dia tidak dapat melaksanakan sendiri karena sakit dan tidak dapat diharapkan sembuhnya, dan yang menghilangkan istitoahnya atau kemampuannya itu karena meninggal dunia setelah dia berniat untuk haji, itu boleh digantikan. Dan orang laki-laki juga boleh mengerjakan untuk laki-laki dan perempuan, demikian pula sebaliknya. Dan yang diutamakan untuk badal haji ini adalah keluarga dari yang ingin haji tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ameliana. Apa yang dimaksud dengan sa'i, dan apakah jemaah haji yang melaksanakan sa'i wajib suci dari hadas besar maupun hadas kecil? Perlu diketahui sa'i adalah berlari-larian kecil dari Safa ke Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali ya. Dan orang yang melaksanakan sa'i tidak harus wajib suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang seharusnya suci dari hadas besar maupun hadas kecil yaitu ihram. Kalau sa'i tidak apa-apa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yola Agneli Pratiwi. Bagaimana hukumnya haji sambil liburan? Jadi di Mekah itu, di Arab Saudi itu sudah dibuatkan sebuah visa haji. Jadi kalau mau liburan, ya niat liburan saja, jangan dicampur-campur dengan haji. Kalau mau haji, ada visa hajinya tersendiri. Ini sudah ditandatangani oleh Menteri Pariwisata Saudi, yaitu Ahmed Al-Khatib. Karena aplikasi visa itu menjadi lebih cepat dan mudah dengan menandatangani itu tadi, surat visa tadi. Namun aturan bahwa visa turis tidak bisa menunaikan ibadah haji merupakan ketentuan yang akan mengikat semua orang. Jadi kalau mau niat haji ya kita haji dengan niat-niat beribadah kepada Allah. Kalau niat ingin liburan, ya boleh saja liburan ke sana. Tidak perlu diniatkan dengan berhaji sambil liburan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ifadatus Sabila. Bagaimanakah hukumnya jika ada orang yang menunaikan ibadah haji, tapi uangnya tidak halal, misalnya hasil korupsi? Apakah sah hajinya? Adapun hukum haji yang menggunakan harta haram seperti harta korupsi, suap, dan sebagainya, sedang orang yang berhaji itu mengetahuinya. Di sini terdapat 2 pendapat. Yang pertama, hajinya sah dan menggugurkan kewajiban haji. Namun orang yang berhaji itu tetap mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala haji. Ini pendapat dari ulama Hanafi dan juga Syafi'i. Dan satu pendapat lagi, hajinya tidak sah ataupun berdosa dan tidak menggugurkan kewajiban haji. Ini pendapat dari mazhab Maliki dan Hambali. Jadi tinggal kita mengikuti mazhab siapa. Kalau kita kan biasanya mengikuti mazhab Syafi'iyah. Jadi mungkin hajinya itu tetap sah, tetapi
orang-orang kan tidak mengetahui karena itu kalau itu uang hasil korupsi ya, misalnya hajinya itu tetap sah, tapi orang yang mengetahui itu tadi, orang yang berhaji menggunakan uang hasil korupsi itu tadi masih mendapatkan dosa dan juga tidak mendapatkan pahala haji. Selanjutnya pertanyaan dari Vita Trikurniawati. Apakah hukum haji juga bisa berubah menjadi sunnah, makruh atau haram karena keadaan muslim tersebut? Jawabannya bisa. Karena hukum-hukum haji itu bukan hanya wajib. Yang wajib itu bagi orang yang mampu, yang benar-benar mampu. Bisa dikatakan sunnah jika haji itu jika orang yang berhaji itu sudah melakukan haji kedua kalinya. Yang pertama itu berarti haji yang pertama itu wajib, yang keduanya itu sunnah. Bisa juga untuk seseorang muslim yang belum balik. Selanjutnya hukum makruh itu bisa berlaku bagi orang yang sudah beberapa kali menunaikan ibadah haji. Jadi dia tuh sudah lebih dari 2 kali menunaikan ibadah haji. Dan juga bagi wanita yang sudah menikah dan pergi haji tanpa seizin oleh suaminya, itu menjadi makruh. Dan bisa menjadi haram bagi orang yang melakukannya, justru menimbulkan sebuah dosa. Contohnya pergi melaksanakan ibadah haji dengan tujuan merampok atau menjarah harta benda jamaah haji yang lain. Selanjutnya pertanyaan dari Abiyatus Satya. Jelaskan solusi yang tepat untuk mengatasi antrian haji di Indonesia yang sangat lama, sehingga banyak lansia yang sudah mendaftar haji dan tidak dapat melaksanakan ibadah tersebut karena faktor usia. Sebenarnya faktor yang menjadi penyebab lamanya waktu nunggu keberangkatan haji itu dari faktor sananya, karena terbatasnya fasilitas di Mekah dan antrian daftar jamaahnya itu melebihi kuota atau tempat di Mekah tersebut. Seperti di Indonesia, perlu kita ketahui di Indonesia itu kan negara dengan muslim yang terbanyak. Jadi ya, mereka itu harus menunggu lama untuk berangkat haji ke Baitullah Mekah karena fasilitas di Mekah sana fasilitasnya masih terbatas. Adapun solusi untuk memperbaiki fasilitas haji yang ada di Mekah, yang pertama bisa pembangunan Masjidil Haram itu bisa dibuat setinggi dengan menara Zamzam. Terus pengadaan transportasi publik seperti kereta api untuk internal Mekah dan juga antar kota, serta pemanfaatan lahan kosong di Jeddah atau Mekah guna akomodasi para jamaah haji. Dan untuk lansia yang sudah mendaftar haji yang tidak dapat melaksanakan ibadah tersebut karena faktor usia, sebenarnya itu boleh saja sih, antara umur 65 tahunan itu masih boleh haji. Tetapi karena kemarin dibatasi usianya sampai 65 itu karena di sana itu menjaga ketat karena waktunya COVID-19 ya. Ya menurut saya sih masih tetap boleh. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sasa Bilajaya Masito. Apakah benar kalau sudah niat haji tapi keburu mati bakal tetap dicatat sudah haji di akhirat nanti? Jawabannya ya benar. Karena orang yang berniat haji tersebut sudah berniat
berniat untuk berhaji, tetapi kok keduluan meninggal, tapi tetap masih mendapatkan pahala haji karena sudah benar-benar berniat untuk haji. Pertanyaan selanjutnya dari Nafisa Maharani. Bagaimana jika seorang muslim sangat memaksakan untuk berangkat haji sedangkan keluarga di rumah kebutuhannya belum tercukupi? Apakah hajinya masih dianggap sah? Jika sah, apakah hajinya mabrur? Jawabannya, ini tuh masuk ke poin yang tadi udah saya jelaskan, bahwa haji itu wajib bagi orang yang benar-benar mampu, bukan hanya mampu secara fisiknya ataupun uangnya, tetapi kebutuhan keluarganya juga sudah tercukupi. Jika keluarganya belum tercukupi, jadi lebih baik jangan berangkat haji terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ainur Abdul Salim. Gimana hukumnya jual ginjal demi berangkat haji? Jual ginjal, perlu diketahui saya tadi sudah menjelaskan tentang haji bagi orang yang mampu. Kan jual ginjal berarti dia itu belum mampu ya. Yang dikatakan mampu itu bukan hanya dari diri, tapi mampu juga untuk keluarganya sudah tercukupi. Jadi tidak hanya mampu secara finansial, tapi juga fisik dan mental juga. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Arjun Inayah, bagaimana hukumnya umat Islam beribadah haji berkali-kali? Hukumnya berhaji berkali-kali itu sunnah. Misalnya hajinya, dia sedang melakukan haji yang pertama, itu wajib. Terus dia melakukan lagi di tahun berikutnya lagi, kedua kalinya itu sunnah. Tetapi dia terus melakukannya setiap berulang-ulang kali, lebih dari 2 kali, itu dihukumi makruh. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Jikalau jawaban saya kurang memuaskan, kalian bisa komentar di YouTube ini. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atas materi yang saya sampaikan atau jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.